Pelaku Ari Anggara 29 tahun yang juga warga desa Kuala 12 mempunyai dendam pribadi dengan kepala desa. Kapolres Oki AKBP Dilianto SHMH melalui Kasat Reskrim AKP Jatra Tunggal SIK didampingi Kapolsek Tulung Selapan AKP Firman SH dan Kasih Humas AKP Agus SH. Minggu 31 Juli ia mengatakan pelaku sakit hati dengan korban yang telah menuduh pelaku melakukan pencurian speedboat milik Kades Rantau Lurus pada tahun 2018. Terakhir di hari kejadian itu korban melintas di depan rumah pelaku dengan tatapan sinis saat pelaku duduk di teras rumahnya. Hingga akhirnya pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari itu juga. Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Antoni 47 tahun, merenggang nyawa setelah mengalami luka tusuk dan bacokan di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat 29 Juli sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang mengambil air wudhu di samping masjid yang berada di desanya. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang bersihkan kawasan makam Ratu Sinuhun Sabokingking, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan IT2 Palembang pada Ahad 31 Juli pagi. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan gotong royong ini menjadi langkah awal menjadikan makam Ratu Sinuhun Sabokingking menjadi destinasi wisata. Pemerintah Kota Palembang akan fokuskan makam ini sebagai daya tarik wisatawan untuk wisata edukasi dan religi. Harnojoyo menghimbau masyarakat yang ada di sekitar lokasi makam Ratu Sinuhun Sabokingking dapat menjaga kebersihan. Seperti diketahui, pemerintah Kota Palembang menjadikan gotong royong sebagai program unggulan. Gotong royong digelar setiap hari pekan, mulai di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain membersihkan kawasan makam Sinuhun Sabokingking, gotong royong di Kelurahan Sungai Buah juga menyasar anak sungai. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan membuat dapur sehat di seluruh desa untuk menanggulangi stunting yang masih menjadi persoalan di Bumi Caram Segugu. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani mengatakan fungsi dari dapur sehat ini adalah untuk memantau ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang masih berada di bawah umur 2 tahun. Menurut Ardani, angka stunting di Ogan Ilir masih berada di 29%. Anak-anak usia di bawah 2 tahun masih rentan dengan stunting. Untuk tenaga dapur sehat, Pemkab Ogan Ilir akan memanfaatkan pendamping keluarga yang sudah ada di desa-desa. Kemudian, pendamping keluarga dibantu juga bidan desa dan PKK. Selain masalah stunting, Ardani juga meminta kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Permata Keluarga Husada Group akan hadir dengan membuka rumah sakit Permata di Kota Palembang. Dr. Alfi Ben SPOG saat groundbreaking RS Permata Palembang di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1 Palembang, Ahad 31 Juli mengatakan, RS Permata Palembang ini merupakan cabang ke-7 dan pertama kali membuka cabang di luar Pulau Jawa. Dipilihnya Kota Palembang sebagai cabang yang ke-7 selain semangat dari rekan dokter untuk mendirikan RS Permata di Palembang bertaraf internasional. Palembang adalah salah satu kota yang punya prospek tinggi di bidang kesehatan. RS Permata Palembang akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Akan memiliki berbagai keunggulan fasilitas kesehatan. Adapun target pembangunan rumah sakit setinggi 8 lantai ini masih, kata Dr. Alfi Ben, kurang lebih 22 bulan.
Dalam kegiatan peletakan batu pertama dihadiri langsung Direktur PT Mufidah Medika Palembang, Holding RS Permata, Dr. Ramadana Effendi, serta unsur perangkat kecamatan dan kelurahan setempat. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Gerakan Pramuka Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menggelar gelanggang pramuka dan pemuda Sesumbaksel tahun 2022 di lapangan sepak bola Kampus A UIN Raden Fatah Palembang Ahad 31 Juli. Ketua Pelaksana Geprada Sesumbaksel UIN Raden Fatah Dia Maumala mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan UIN Raden Fatah. Ketua Pelaksana Geprada Sesumbaksel UIN Raden Fatah Dia Maumala mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan UIN Raden Fatah. Geprada kali ini diikuti 50 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA Sesumbaksel. Terdiri dari 25 SMA, 8 SMP, dan 17 SD. Terdapat beberapa kategori perlombaan untuk masing-masing tingkat sekolah. Tingkat SMA yakni latihan teknis baris berbaris putra, LTBB Putri, video reportase putra, video reportase putri, melukis kaligrafi putra, dan melukis kaligrafi putri. Tingkat SMP yakni latihan teknis keterampilan baris berbaris putra, LTKBB Putri, fashion show putra, fashion show putri, daur ulang sampah putra, dan daur ulang sampah putri, pioneering rak piring putra, pioneering rak piring putri. Kemudian tingkat SD yakni pengucapan Dwi Satya dan Dwi Dharma Putra, pengucapan Dwi Satya dan Dwi Dharma Putri, kemampuan indera melihat putra, kemampuan indera melihat putri, mewarnai Asmaul Husna Putra, mewarnai Asmaul Husna Putri. Masing-masing kategori akan dipilih 3 juara mendapati hadiah sertifikat, trofi, dan trofi bergilir. Naba, Sumeko TV melaporkan.